Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma 'allimna kama 'allamta Adam wa fahhimna kama fahimta Sulaiman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita dalam kebaikan, masih cinta dalam kebaikan, menyebutkan diri kita dengan kebaikan, terlebih khusus dengan Al-Quran. Sekali lagi, mempelajari Al-Quran adalah kemuliaan, karena dia diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat termulia kepada manusia yang termulia, di tempat yang dimuliakan, di malam yang termulia, yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, kepada umat yang termulia, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang dimuliakan. Kemudian, sebagaimana di pelajaran pertama dan kedua dari tafsir surah Al-Waqi'ah, di pelajaran pertama, pertemuan pertama, kita telah mempelajari tentang ashabus sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang didahulukan masuk ke dalam surga dari kalangan para nabi dan para rasul. Orang-orang yang soleh mengikuti mereka. Mereka yang tidak pernah meminta diruqyah, tidak melakukan kesyirikan, tidak bertatayur, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian di pertemuan kedua, kita telah menjelaskan dari ashabul yamin, yaitu dari golongan kanan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, akan tetapi derajatnya lebih rendah, semangatnya lebih kurang, keseriusannya tidak semisal dengan as-sabiqun. Adapun di pertemuan kali ini, kita akan menceritakan dari golongan yang ketiga, yaitu ashabus shimal, yang kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-41 di surah Al-Waqi'ah, kata Allah Azza wa Jalla, ashabus shimal ma ashabus shimal. Ashabus shimal adalah golongan kiri. Yang kata Allah, siapakah golongan kiri itu? Apa yang mereka dapatkan? Kata Allah Azza wa Jalla, fi samumi wa hamim. Fi samum, kalimat samum, kata Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya as-samum adalah al-hawa al-har. Dia adalah udara yang panas. Al-hamim, al-ma al-har, air yang panas. Jadi orang yang ashabus shimal ini, golongan kiri, Allah persiapkan atas mereka hawa yang panas, air yang panas, yang kata Allah Azza wa Jalla, wadillim miyahmun. Dan mereka juga diberikan naungan asap yang panas. Berkata Ibnu Abbas bahwasanya di sini wazillim miyahmum, zillid dukhan. Dia diberikan azab, diberikan awan yang gelap, ya, yang menaungi mereka. Dan ini dipilih pula oleh Mujahid, wa Ikrimah, wa Qatadah, wa Sudi, wa ghairuhum min ulama'il mufassirin. Jadi dikatakan di sini juga bahwa ad-dukhanu al-aswad. Dia adalah, ya, ad-dukhan, asap yang hitam. Jadi coba bayangkan, seperti orang di dalam kontainer, kemudian di dalam kebakaran, ya, diiringi asap, diiringi hawa yang panas. Begitulah perumpamaan orang-orang yang berada
dalam neraka Allah. Maka dari itu Allah mengingatkan kita agar kita berlindung kepada Allah dari ashabus syimal ini. Apa amalannya nanti akan dijelaskan. Kenapa dia bisa digolongkan sebagai golongan kiri? Kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka, la baridhi wala karim. Di dalamnya tidak ada dingin dan tidak ada pula kalimat karim. Karim di sini beberapa para ulama tafsir mengatakan karim adalah halnya, keadaannya tidak ada kelembutan di dalam. Ada juga yang mengatakan karim adalah makanan, ya, makanan yang dia makan adalah makanan yang tidak mengenakan, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-karim adalah al-mansar, wala karimil mansar. Tidak ada dari kebaikan yang pemandangan yang baik di dalamnya. Jadi pelajaran yang bisa dipetik, makna al-karim di sini ada berapa? Pertama, tidak ada apa? Makanan yang baik, pemandangan yang baik, ya, makanan yang baik atau pemandangan yang baik atau minuman yang baik. Makanan yang baik, minuman yang baik, dan pemandangan yang baik. Ini tidak ada di dalam surga. Ya, dan sekali lagi dalam perbedaan tafsir, apa namanya dalam ilmu tafsir? Ikhtilaf apa? Dalam ilmu tafsir kalau ada perbedaan dari mana-mana, apa istilahnya? Ikhtilafut tanawwu. Ini dihafal ini dihafal. Ikhtilafut tanawwu. Perbedaan pendapat yang beraneka ragam saja. Ya, makna-maknanya berbeda, tapi tujuannya semua apa? Satu, tidak bertentangan. Ya, jadi ikhtilaf ada dua. Ada namanya ikhtilafut tanawwu, ada namanya ikhtilafut tadad. Ikhtilaf yang berbeda, ikhtilaf yang bertentangan. Tadad, dot. Ya, ini. Jadi ikhtilafan. Ya. Namanya tanawwu. Ini dari kata nau, jenis atau cabang. Ada namanya juga tadad. Ya. Ikhtilaf yang bertentangan. Inilah yang dimaksudkan seorang penyair, laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilaful lahu bi nasari. Tapi ini dalam makna pembahasan fikih, ya. Tidak semua ikhtilaf itu diakui, kecuali ikhtilaf yang memiliki pandangan dalil. Ya. Tapi dalam ilmu tafsir itu kebanyakannya ada ikhtilafut tadad. Ya, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya. Kecuali kalau yang tafsirkan adalah ulama isu, ulama dari orang-orang Syiah, ulama dari orang-orang tasawuf, karena mereka juga memiliki tafsir, ya. Jadi ulama Syiah juga memiliki tafsir. Bahkan mereka menganggap Al-Quran itu kurang. Mereka menganggap Al-Quran itu 40 juz. Ya, ada di antara mereka. Kalau ulama para tasawuf itu lebih parah. Banyak mereka bercerita tentang Nur Muhammad di dalam tafsirnya. Kemudian, ya, banyak membolak-balikkan dari makna-makna yang diinginkan. Kalau ulama Syiah, mereka juga memiliki apa? Tafsir. Tapi di dalamnya menguatkan dari imam-imam mereka, dan mereka banyak mencela para sahabat. Ya, selalu memalingkan makna
yang ketika yang dimaksudkan adalah keridhaan Allah terhadap para sahabat, mereka ubah dengan laknat. Mereka ubah dengan kalimat-kalimat yang kurang bagus. Ya, itu dilihat dari buku-buku tafsir mereka. Maka dari itu saya nasihatkan, kalau beli buku tafsir, antum cukupkan diri antum cari buku tafsir mukhtasar. Minimal yang ada di hadapan kita ini, al-mukhtasar fi tafsir. Ini dari banyak ulama yang bersepakat dalam satu ruangan, kemudian disepakati dalam satu, kemudian dicetak, dibagikan di jemaah umrah. Ya, ini yang sekarang yang beredar di seluruh penjuru dunia. Ini dihadiahkan, dipercetakan di Madinah, percetakan terbesar di dunia. Ya, alhamdulillah saya dapatkan di sana langsung. Ya, waktu pada saat umrah di tahun kemarin. Di sana percetakan, kalau antum umrah berjalan-jalan ke sana, lihat awal dari cetakan yang ada dari Al-Quran sampai hingga hari ini. Di sana seperti apa? Museum. Antum jalan-jalan, antum lihat juga tercetak Al-Quran, diperiksa. Ya, pabriknya besar sekali. Nah, kemudian inilah yang dicetak, dibagikan. Ini mukhtasar. Kalau antum mau yang lebih agak ada lagi nilai-nilai keimanannya, antum beli tafsir As-Sa'di. Salah satu tafsir yang sangat bagus. Akan tetapi kalau penuntut ilmu ingin bersama sanadnya, antum beli Ibnu Katsir. Antum beli tafsir Ibnu Katsir. Itu sepakat para ulama tentang keulamaannya. Kemudian sepakat para ulama bahwa dia di antara tafsir yang terbaik dari tafsir yang ada, walaupun yang terbaik ke beberapa kali. Karena para ulama sepakat bahwa tafsir yang terbaik adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Karena Ibnu Katsir itu menukil juga dari Ibnu Jarir At-Tabari. Bapaknya para mufassir adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari seluruh para mufassir kembali kepadanya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang pertama kali menafsir Al-Quran 30 juz yang disertai sanad, kemudian diringkaslah oleh Ibnu Katsir, keluarlah Tafsirul Azim li Ibnu Katsir. Ya, kemudian keluar lagi tafsir-tafsir yang ada. Tapi kalau dalam bidang hukum, banyak para ulama menasihatkan tafsir Al-Qurtubi. Akan tetapi tafsir Al-Qurtubi dalam bab akidah perlu kehati-hatian. Karena beliau adalah Asy'ariyah, sehingga seseorang hendaknya berhati-hati dalam membaca tafsir Al-Qurtubi. Ini sedikit pembahasan masalah buku-buku tafsir. Yang saya nasihatkan singkatnya, antum miliki apa? Tafsir mukhtasar. Kedua, tafsir As-Sa'di. Ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Kalau antum mampu lagi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, itu cara belajar tingkatan. Ringkasan juga boleh. Yang semisal mukhtasar, tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar. Ya, salah satu tafsir yang dinasihatkan oleh guru-guru kita. Kemudian kita lanjut. Kata Allah Azza wa Jalla, la barid wa la karim. Di dalamnya tidak ada sifat dingin, tidak ada juga karim, sesuatu yang menjadikan entah makanan yang baik, ya, sesuatu yang menyenangkan, atau minuman yang menyenangkan, atau pemandangan yang menyenangkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mengapa mereka diberikan hal seperti itu? Karena kata Allah, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan, hidup melampaui batas. Jadi ini sifat pertama. Sifat pertama orang-orang ashabus shimal ditulis satu, bermewah-mewahan, melampaui batas. Bermewah-mewahan. Inilah yang diancamkan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini pertama, bermewah-mewahan. Ciri-ciri ashabus shimal atau karakteristik ashabus shimal. Ya,
karakteristik golongan kiri. Satu, melampaui batas atau bermewah-mewahan. Wa kanu yusirruna 'alal hintil azim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Ini kedua. Melakukan senantiasa di atas dosa besar. Ya, 'alal hint. Al-hint itu adalah azam. Ya. Azam. Al-ins, kalau dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-ins yusammimuna wa yanwuna taubatan wa huwa al-kufru billah wa ja'lul awthani wal andadi arbaban min dunillah. Jadi al-ins adalah seseorang kufur terhadap Allah. Jadi dosa besar, yang terbesar apa? Melakukan kesyirikan. Jadi tulis di situ melakukan dosa besar dalam kurung kesyirikan. Ya, ini tafsir yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas. Al-hintil azim asyirku. Wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wa Dhahak wa Qatadah wa Suddi wa ghairuhum. Ini dipilih oleh Mujahid, Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak dan Qatadah. Ya. Kemudian apa lagi sifatnya? Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'udun. Dan mereka selalu mengatakan, apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Jadi karakteristik yang ketiga, tidak percaya hari kebangkitan. Tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Ya. Jadi jauhi ini. Tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Jadi mereka berpendapat, kalau kita mati sudah jadi tanah, sudah menjadi tulang belulang, apakah kita dibangkitkan kembali? Bagaimana mungkin? Bahkan mereka mengatakan awa'aba'unal awwalun. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga dibangkitkan pula? Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Sudah ditimbun tanah. Mereka tidak ditemukan lagi jasadnya. Tidak ditemukan lagi tulangnya. Apakah mereka juga dibangkitkan? Kata Allah, "Qul innal awwalina wal akhir." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah membangkitkan dari orang yang pertama kali, ya, hingga akhir, dari orang yang paling terakhir. Jadi Allah tekankan, bahkan Allah tegaskan di sini dengan apa? Inna, ya, sebagai apa di sini? Taukid, sesungguhnya. Kemudian diperhatikan, al-awwalin memakai alif lam. Betul-betul dari orang yang pertama, seluruhnya. Wal akhirin, seluruhnya dari yang terakhir pula. Di sini namanya al-istiqraqiyah. Betul-betul tenggelam semuanya. Dari orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir akan dibangkitkan secara keseluruhan. Kata Allah, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Hari apa yang dimaksudkan ini? Di hari akhirat, di hari kiamat. Ya, di sini ada juga penegasan. Perhatikan di situ asal kalimatnya majmu'una, tapi di situ adalah la majmu'una. La ini bermakna juga tahqiq. Apa? Tahqiq, penegasan bahwa betul-betul dia akan dikumpulkan. Ya, sama dengan kalimat lillahi. Li di sini alhamdu lillahi, lillahi itu ditahqiq juga. Ya, bahwasanya segala puji hanya milik Allah. Sama dengan di sini. Ya, penegasan. Kemudian kata Allah, "Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat,
lagi mendustakan. Jadi ini sifatnya. Jadi sifatnya tadi yang ketiga apa? Tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Sampai mereka apakah orang terdahulu dan terakhir akan dibangkitkan? Ya, apakah kita dikumpulkan? Allah katakan betul, kamu akan dikumpulkan pada hari yang diketahui. Kemudian Allah kabarkan sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Ini karakternya yang sesat ini. Ya, dia berada dalam kesesatan. Ya, memiliki sifat ya, memiliki sifat kesesatan, lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum. Kemudian kata Allah betul-betul mereka akan memakan dari pohon zakum. Pohon zakum ini dia adalah pohon ya. Zakum adalah wadzalika annahum yaqbuduna wa yasjaruna hatta ya'kulu minasyajar zakum. Ya, pohon zakum ini pohon yang dia tumbuh dari api, dari neraka yang paling bawah, yang buahnya bagaikan kepala setan. Dia berduri dan dia tidak mengenyangkan bagi siapa yang memakannya. Ya, jadi kalau kita lihat seperti durian buahnya, tapi itu wajib dia makan. Kenapa? Karena penghuni neraka dalam keadaan lapar sekali dan tidak ada makanan selain itu, sehingga dia makan, tidak mau makan, tapi karena untuk menghilangkan laparnya dia makan. Pada saat tidak mau didorongkan masuk. Ya, tumbuh dari neraka yang paling bawah, akarnya di paling bawah neraka. Jadi dia akarnya di paling bawah neraka. Jenis pohonnya seperti apa? Kepala setan. Ya, kepala setan itu kayak durian. Ya, jenis apa aja kan? Ya, buahnya begitu, kayak kepala setan. Ya, berduri. Kayak durian begitu. Dan tidak mengenyangkan. Ya, maka dari itu kata Allah, "Famali'una minhal butun." Dan akan memenuhi perutmu dengannya. Jadi pohon zakum ini akan memenuhi perut mereka, dipaksa masuk. Tapi hal tersebut tidak mengenyangkan mereka. Kalau di ayat lain famali'una minhal butun disebutkan juga. Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Bahwasanya dia tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan rasa lapar. Pohon zakum ini. Ayo diingat-ingat dulu hafalannya. Saya kasih kisi-kisi. Innaha syajaratiz zakum takhruju fi aslil jahim. Ainal hufaz. Ini disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 23. Ya, kata Allah Azza wa Jalla sesungguhnya dia adalah pohon zakum. Takhruju fi aslil jahim, yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'uzish syayatin, yang dia muncul bagaikan kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka orang-orang kufur itu betul-betul akan memakannya, akan memenuhi perut-perut mereka. Summa innalakum 'alaiha lasyauban min hamim. Akan tetapi mereka pula akan diminumkan dari
ya, air yang panas. Kita fokus kepada kembali ke tafsirnya. Kata Allah, ya, la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Dan kata Allah, mereka akan meminum ya dari minuman yang sangat panas. Ini dari minuman yang diminumkan oleh penduduk neraka. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Bayangkan kalau udaranya panas, di kakinya panas. Ini orang kehausan atau tidak? Pasti kehausan. Dan minumannya tidak ada kecuali darah dan nanah. Darah dan nanah ini dari mana asalnya? Dari bekas bakar penduduk neraka. Jadi bekas bakarnya penduduk neraka, orang kalau luka bakar bernanah tidak lukanya? Bernanah. Kalau dibalok-baloki orang berdarah atau tidak? Berdarah. Ada yang dibalok-baloki, ada yang dipitok ular, ada yang diseret. Semua dari darah-darah penduduk neraka, nanah-nanah penduduk neraka masuk ke selokan api neraka. Selokan inilah yang mengalir di sekeliling dari neraka, dan itulah yang diminum oleh penduduk neraka. Jadi dari darah dan nanah yang dia diminumkan padanya. Yang kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka, ya, dari apa yang mereka dapatkan, fasyaribuna syurbal him. Maka sungguh mereka akan meminum seperti unta yang sangat haus. Unta yang sangat haus, kalau minum unta itu satu kali minum satu cergen. Bukan satu cergen yang kecil kayak satu tong. Kayak tempat airnya antum itu, kalau unta minum satu kali minum gitu. Kalau unta minum bisa 500 liter satu kali minum. Tapi unta kalau satu kali minum, dia sudah bisa bertahan 2 minggu, 1 bulan tidak minum-minum. Itu dia kelebihannya unta. Dia mampu apa? Menyimpan air. Penduduk neraka begitu juga minum. Minum banyak. Padahal yang dia minum apa? Darah dan nanah. Kenapa minum banyak? Karena semakin minum semakin haus. Ya. Dia kenapa makan banyak sampai memenuhi perutnya? Padahal makanannya bagaikan durian. Kulitnya ya, bukan isi dalamnya. Kalau isi dalam durian enak. Ini kulitnya, ya, yang dia makan. Tapi karena mereka merasa lapar, karena mereka merasa haus, dan tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka makan dan mereka minum. Kemudian kata Allah tentang mereka, hada nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Maka telah kami menciptakan kamu, kata Allah, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Ini Allah tegaskan mereka. Kenapa dahulu kamu tidak percaya? Rasakan ini, makan ini, minum ini, tinggal di sini. Afara'aitum ma tumnun. Maka terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang nutfah yang kamu pancarkan. Allah ini lagi lawan mereka. Ya, mereka kan tidak percaya bahwa Allah yang menciptakannya. Jadi Allah bantah, terangkan kalau begitu. Air mani yang terpancar sehingga lahir anakmu itu dari mana? Allah kabarkan. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kami yang menciptakan air mani itu, atau kami yang menciptakannya? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang menentukannya. Artinya menentukan dari mani, setetes mani menjadi segumpal darah,
kemudian berbentuk, kemudian menjadi anak, kemudian kami takdirkan dia mati di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Ya, jadi Allah kabarkan tentang penciptaan manusia. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu, kata Allah, di dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Maha mampu menggantikan kita yang semisal dengan kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian kata Allah, walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Jadi Allah kabarkan, bukankah saya menciptakanmu awal? Dahulu kamu tidak ada, kemudian saya adakan. Masa dari situ kamu tidak bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesuatu yang tidak ada saja kemudian diadakan, Allah mampu. Masa hal untuk membangkitkan kembali, mengadakan kembali yang sudah ada, kemudian tidak ada, kemudian diadakan kembali, masa Allah tidak mampu? Mana yang lebih sulit? Dari tidak ada menjadi ada, atau sudah ada kemudian diadakan kembali? Yang mana lebih sulit? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Asalnya kita tidak ada, Allah tidak punya contoh, Allah adakan. Kemudian setelah kita ada, ditiadakan. Kemudian setelah kita tiada, diadakan kembali. Yang kedua seakan-akan seperti mencipta saja. Yang pertama lebih sulit dibanding yang kedua. Ya, maka dari itu kata para ulama, al-hayatu hayatan wal mautu mautan. Kehidupan itu dua kali dan kematian dua kali. Maksudnya dulu kita tidak ada, itu mati yang pertama. Kemudian Allah hidupkan, itu kehidupan yang pertama. Kemudian Allah matikan lagi, itu kematian yang kedua. Kemudian Allah hidupkan lagi, itu kehidupan yang kedua kalinya. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Makanya dikatakan yaumul akhir, itu sudah hari terakhir. Tidak ada lagi hari akhir, yaitu laisa ba'dahu yaum. Tidak ada lagi hari setelahnya. Orang yang hidup kekal hidup terus dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan di atas kebahagiaan. Kemudian Allah katakan tentang mereka, walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Afara'aitum ma tahrusun. Maka terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang apa yang kamu tanam. Dari beras, dari jagung, ya, dari pohon kurma. Itu siapa yang ciptakan? Kata Allah, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Dari pohon itu juga bisa kita belajar bahwasanya Allah Maha mampu membangkitkan sebagaimana membangkitkan para pohon. Coba lihat pohon. Dari biji, satu biji, sebagaimana kita dari setetes mani. Kemudian dibangkitkan, dibesarkan menjadi dewasa, menjadi tua. Menjadi ada cabang-cabang pohonnya. Itulah amalan-amalan. Begitu juga manusia. Jadi penciptaan manusia sama dengan penciptaan pohon. Coba lihat. Ya, kalau mau bertadabbur, lihat itu pohon. Kehidupan pohon sama dengan kehidupan manusia. Kalau kita lihat, pohon dari setetes apa? Dari sebiji. Kita manusia dari setetes. Akhirnya itu pohon membesar, terbungkus menjadi kuat. Manusia juga terbungkus menjadi kuat. Akhirnya sampai pohon itu berbentuk, manusia juga berbentuk. Pohon tumbuh, manusia juga tumbuh. Ada yang muda mati, yang tua atau mati. Manusia juga ada yang masih muda sudah mati, ada juga yang sudah nanti tua baru mati. Semakin tua semakin loyo. Tapi awalnya kokoh, baru menjadi semakin loyo. Manusia juga demikian. Pohon ada yang bermanfaat, memberikan perlindungan, memberikan buah, memberikan batangnya manfaat, daun-daunnya memberikan manfaat.
sebagaimana manusia. Ya, pendengarannya bermanfaat, senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, mulutnya bermanfaat, langkah kakinya bermanfaat, genggaman tangannya bermanfaat, sebagaimana pohon. Coba lihat pohon kurma, buahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, ranting-rantingnya bermanfaat. Coba lihat pohon kelapa. Tapi ada pohon yang tidak memberikan manfaat, tetapi tidak juga memberikan mudarat, atau sedikit manfaatnya hanya untuk berteduh saja. Ya, sebagaimana manusia, dia tidak memberikan mudarat, tapi bisa menjadi apa? Sebagai tempat bernaung. Ya, atau ada juga pohon yang memberikan mudarat, sebagaimana manusia yang tidak datang kecuali memberikan mudarat. Ada manusia begitu. Jadi manusia bagaikan apa? Seperti kehidupannya pohon. Maka manusia mukmin kehidupannya seperti pohon apa? Pohon kurma. Nabi pernah perumpamakan seperti itu. Ada kitab dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sangat indah memberikan permisalan-permisalan ini, yaitu nama kitabnya Al-Amthal fil Quran. Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Allah, "Lau nasya'una la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. Artinya, kalau Allah jadikan tidak tumbuh itu tanaman yang kamu tanam, gagal panen setiap kamu tanam, mudah bagi Allah menjadikan kamu tercengang padanya. Inna lamukramun, sambil berkata sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, mudah bagi Allah. Ya, setiap kamu kufur kepada Allah, Allah putus rezekimu, Allah gugurkan segala usahamu. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Kemudian Allah katakan, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Aantum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Kamu yang menurunkannya dari awal ataukah kami yang menurunkannya? Jadi di sini Allah mengajak, Allah menentang manusia tentang apa yang ada pada dirinya, apa yang dari usahanya, baik yang dari dia yang tanam atau yang dia minum. Ya, kemudian kata Allah, "Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asing. Mudah bagi Allah semua yang kita minum jadi asing. Coba lihat di kisah Fir'aun, bagaimana Allah jadikan air Fir'aun itu menjadi darah semuanya. Mau cuci kaki, ternyata yang keluar apa? Darah. Mau cuci tangan, yang keluar darah. Mau buang air, ternyata yang keluar darah. Membuka untuk minum, yang keluar apa? Darah. Karena Fir'aun ketika sebelum ditenggelamkan, itu yang keluar. Ya, mau makan, yang keluar kodok. Nah, buka lemarinya, keluar kodok. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada 8 tanda yang Allah berikan sebelum dia ditenggelamkan. Coba payat. Kemudian kata Allah, ya, afara'aitumun narul lati turun. Maka terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Aantum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamu yang menjadikan kayu itu tumbuh ataukah kami yang menjadikannya? Jadi Allah lagi lawang kita. Ya, itu pohon, itu api yang kamu jadikan dari pepohonan siapa yang tumbuhkan? Saya atau kamu? Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'an lil muqawim. Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Kemudian kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhan yang Maha Besar. Inti pelajaran di sini bahwasanya dari kenikmatan itu ada pelajaran tentang kebesaran Allah. Itu saja inti pelajarannya. Bahwasanya dari kenikmatan Allah menjadi pelajaran akan
kekuasaan dan keberadaannya. Bahwasanya kenikmatan menjadi pelajaran akan kekuasaan dan keberadaannya. Kemudian kita percepat agar cuma 3 kali pertemuannya, ya, menjadi pelajaran akan kebesaran dan kekuasaan dan keberadaannya. Kemudian di sini sudah ya, jadi ashabus shimal itu diterangkan dari ayat 41 sampai ayat 74. 41 sampai 74. Ayat 75 ini sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Quran. Ayat 75 sampai ayat 96 sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Quran. Kita percepat. Kata Allah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Di sini menunjukkan bahwa bintang itu ada juga garis edarnya, sebagaimana matahari, sebagaimana bulan. Ada garis-garis, ada tempat-tempat yang dia ditempatkan. Tidak hanya bertempat ke kanan, ke kiri, tidak. Ada alur-alur yang Allah inginkan kepadanya. Ya, wa innahu laqasamun law ta'maluna 'adzim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sebagaimana yang telah kita pelajari, kalau Allah bersumpah pada sesuatu menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran sesuatu itu dan besarnya manfaat. Adapun manfaat bintang sudah juga kita pelajari. Bintang berfungsi untuk apa? Apa? Sebagai penunjuk jalan bagi musafir. Yang kedua, menjadi panah-panah setan. Yang ketiga, menjadi perhiasan bagi langit. Ya, menjadi perhiasan bagi langit. Ini fungsinya 3. Ya. Nah, jangan meyakini ada fungsi yang keempat. Ini nasihat para ulama. Kayak misalnya siapa bintangnya ini, kau bulan berapa? Kau bulan berapa? Ilmu apa namanya ini? Zodiak ya. Nah, bintang ini ketemu bintang ini jodoh, rezekinya bagus. Nah, itu diantara apa? Menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan itu bisa masuk dalam syirik kecil. Kalau diyakini bahwa itu bisa masuk dalam syirik besar. Ya, menjadikan sebab yang bukan sebab. Perbintangan itu diantara ya hal-hal yang menjatuhkan kepada kekufuran. Kemudian kata Allah, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Maksudnya di kitab mana ini? Lauh Mahfuz. Kalau ada kitab yang terpelihara, yang dimaksudkan adalah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kitab dicatatkannya segala sesuatu dari awal hingga akhir. Jadi kitab Lauh Mahfuz adalah kitab catatan segala perkara yang di dalamnya. Jadi Lauh Mahfuz adalah kitab yang terjaga, yang tercatat segala perkara. Tulis bas. Ya, nanti mungkin akan muncul soal. Apa yang dimaksud dengan kitabul marqum? Apa yang dimaksud dengan kitab Lauh Mahfuz? Kitab Lauh Mahfuz adalah kitab yang mencatatkan segala perkara. Ya, kitab yang mencatatkan segala perkara dan terjaga. Artinya terjaga dari kekurangan, terjaga dari aib, terjaga dari tambahan. Makanya dikatakan mahfuz, yang dijaga. Ya. Kemudian kata Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang disucikan. Dari sini juga berpendapat para ulama bahwasanya seseorang yang tidak suci, farid, ya, tidak boleh seseorang memegang Al-Quran. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah orang yang junub boleh memegang Al-Quran atau tidak? Apakah orang yang haid boleh memegang Al-Quran atau tidak?
Ya. Nah, ini dia dalilnya. Bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu tidak disentuh kecuali dengan orang-orang yang disucikan. Ya. Tapi pendapat yang lebih benarnya sebagaimana yang dikuatkan dalam hadis Aisyah bahwasanya orang yang haid boleh memegang Al-Qur'an. Ya. Ya. Sebagaimana Aisyah pernah diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil Al-Quran yang Nabi ingin bacakan, akan tetapi ya kata Aisyah, inni haid, sesungguhnya saya dalam keadaan haid. Kata Nabi, ya bukan pada tanganmu haid, ya bukan pada tanganmu haid. Tapi dijawab oleh para ulama bahwasanya pada saat itu Al-Quran belum sempurna, sehingga ulama berpendapat boleh wanita haid memegang Al-Quran kalau diiringi dengan terjemahan. Atau Al-Quran itu tidak sempurna, misalnya hanya beberapa juz dari hafalan yang dia hafal atau di HP. Tapi kalau Al-Quran full 30 juz tanpa terjemahan, itu yang tidak dibolehkan. Atau ada juga yang berpendapat boleh memegang Al-Quran tapi memakai lapisan. Ya, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena dalam bacaan lain itu ditambah tasydid pada toknya, mutahharun. Ya, ini. Kemudian kita percepat karena sudah azan. Pendapat yang lebih hati-hatinya hendaknya seseorang menghindari. Kalau mau lebih hati-hati, seorang yang haid hendaknya tidak memegang Al-Quran yang full Al-Quran. Kalau terjemahan boleh, ya, itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang terjadi perbedaan kalau full Al-Quran, ya, tanpa pelapis. Itu yang diperselisihkan. Kita lanjut sedikit, selesaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, tanzilum min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Apa bihadzal hadisi antum mudahhinun? Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum innakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakannya. Artinya Al-Quran adalah rezeki. Jadi rezeki jangan dianggap hanya uang. Rezeki jangan dianggap hanya makanan, minuman. Mempelajari Al-Quran, diajarkan Al-Quran, bahkan dia adalah rezeki yang terbesar. Pari, berdiri dulu sedikit. Pergi berwudu. Ya. Kemudian kata Allah, pergi berwudu, pari. Falaula idza balagatil hulqum. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu melihat ketika itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah. Artinya Allah kabarkan di sini tentang bagaimana Allah dekatnya kepada seorang hamba. Terlebih khusus ketika sudah nyawa di kerongkongan. Barulah di situ manusia yang ingin mendekat kepada Allah. Akan tetapi ketika sudah nyawa di kerongkongan, maka salah satu pintu tobat sudah tertutup. Kemudian kata Allah, tarji'una in kuntum shadiqin, maka kembalikan. Ya, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang benar. Maksud Allah, kembalikan itu dulu kalau kamu mampu. Ya, tapi tidak ada yang mampu mengembalikan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu mengakhirkannya walaupun sejenak, dan tidak ada yang mampu mempercepatnya. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, artinya orang-orang yang disayangi oleh Allah, farauhu wa raihanun wa jannatun na'im, maka dia berada dalam rahmat Allah, memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu wahai
ya kamu dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibinad dallin, dan adapun jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, fanazulun min hamim, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu yang diyakini benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang maha besar. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya ya di sini ada 3 golongan, as-sabiqun, kemudian ashabul yamin, kemudian ashabul mas'amah. Kemudian yang bisa juga kita petik bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Diperuntukkan bagi manusia yang dimuliakan. Diperuntukkan bagi manusia yang dimuliakan. Itu di pelajarannya. Adapun yang setelahnya kenapa kita percepat? Karena ini sudah semua kita jelaskan tentang ashabul yamin, ashabu tentang al-mukadzibin ad-dallin. Siapa ini al-mukadzibin ad-dallin? Ashabul mas'amah, ashabul shimal. Ya, itu. Kemudian inti pelajaran juga yang bisa kita petik bahwasanya penyesalan selalu di belakang. Bahwasanya penyesalan selalu di belakang, ya, sebagaimana mereka ini ketika sudah nyawa di kerongkongan barulah mereka mau bertobat, tapi pintu taubat sudah ditutup. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.